Air VO2 ini adalah air organik aktif ekstra oksigen. Jadi kata-katanya saya ulangi, air organik aktif ekstra oksigen. Di dalam kata itu ada 3 macam. Kalau kita pecah, dia adalah air murni organik, dia adalah air yang beroksigen tinggi, dan dia adalah air yang diaktifkan. Itu ya. Nah, kita lihat satu persatu, Kang Dul ya. Iya. Satu persatu. Yang dinamakan air murni organik seperti apa? Air murni organik adalah air yang sudah disaring dengan saringan yang sangat ketat. Ending stepnya itu kalau digitalnya 0,0001 mikron. Nah itu ya. Pasnya itu kalau kita mau ngebayangin seperti satu rambut dibelah 1 juta. Saringannya seperti itu lembutnya. Itu ya. Sehingga 4 liter air yang sudah bisa diminum disaring lagi itu cuman keluar 1 liter. Dari 4 liter. Dari 4 liter air. Yang 3 liter limbahnya itu masih dijual dalam bentuk galonan. Tetapi habis di daerah sekitar Semarang saja. Tidak habis ya. Nah, berarti kalau saya bilang VO2 ini adalah airnya air, sari patinya air, bicara kemurniannya. Iya. Sudah disaring seperti sedemikian rupa, dia tidak pakai bahan kimia, maka dia namakan organik. Air organik. Ya, jadi jelas ya. Iya. Ini air yang disaring dengan saringan yang sangat ketat. Dan saringan itu saking rapatnya itu kalau airnya tidak ditekan itu nggak bisa lolos. Ditekan itu dengan kekuatan 14 bar. Jadi pasnya itu 2 kekuatan blangwir, Pak. Oh iya. Itu baru bisa tembus. Nah, ini satu ya. murninya. Tadi apalagi yang kedua yaitu air yang beroksigen. Yang beroksigen. Iya. Oksigen. Setelah dimurnikan, diinjek oksigen, dimasukkan O2 ekstra oksigen. Iya. Nah, sebetulnya dua komponen antara air murni dan oksigen murni adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Itu. Jadi kalau kita bicara kesehatan, ini yang paling basic. Sebelum kita cerita yang lainnya, sebelum Bang Eros nih, sebelum kita cerita makan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga segala macam, mari kita bicara yang 2 ini dulu, yaitu air dan oksigen. Kalau airnya sudah bagus, oksigennya bagus, insya Allah sehat. Iya. Buktinya. Nah, sini kan dekat Gunung Cermai. Pasti orang yang ada di lereng Gunung Cermai, mereka itu jauh lebih sehat, Pak. Jauh lebih kuat. Nafasnya panjang, umurnya panjang. Kalau sakit nggak macem-macem. Kenapa? Karena ketersediaan udara bersih, ketersediaan air bersih, dia tercukupi. Tapi kalau kita udah masuk di kota, coba kita lihat. Wah, airnya tiap tahun udah jelek ya Bang Dul ya? Betul. Wah, jelek. Terus udaranya tercemar. Iya, polusi. Baik asap kendaraan, asap pabrik, segala macam. Nah, makanya 2 komponen itu sebagai basic kesehatan, air murni dan oksigen murni, tertampung dalam satu botol namanya VO2. Setelah digabungkan antara ekstra oksigen dengan air murni, lalu diaktifkan, Mas. Pengaktifkan air ini mempunyai maksud satu, dia menjadi air yang sangat lembut. Iya. Begitu masuk ke dalam jaringan tubuh, nggak nunggu lama langsung diserap habis oleh jaringan sel tubuh. Kecepatannya itu 40-50 kali lipat dari air biasa. Karena apa? Karena lembut. Nah, jadi satu klaster air itu punya kloter. Jadi satu kloter air itu kalau air biasa itu 40-50 molekul. Kalau air VO2 satu kloter isinya cuma 6. Nah, kalau di orang umum mengatakan 6 itu katanya heksagonal. Ya ini juga heksagonal. Pengertian heksagonal dari situ pengertiannya. Begitu. Nah, karena saking satu kloter isinya 6, kalau masuk ke sel nggak perlu ngantri, Pak, langsung bablas. Iya. Tapi kalau satu kloter isinya banyak, kan masuknya ngantri, Pak. Ngantri, betul. Nah, itu ilustrasinya kenapa air biasa diserap tidak cepat. Kenapa air VO2 begitu masuk dalam jaringan tubuh langsung bisa diserap habis. Bisa dibayangkan dulu tadi minum air VO2, itu langsung terasa. Iya. Keringatnya langsung keluar.
kadang-kadang langsung beser-beser, ya kan? Iya. Yang ada penyakitnya langsung didetok keluar racunnya. Karena ini sangat lembut. Jadi keterangannya secara teknologi air VO2 adalah air yang disaring dengan saringan yang sangat lembut, diisi ekstra oksigen dan diaktifkan. Itu. VO2 ya. VO2. Ini secara teknologi. Kita masuk yang kedua adalah secara spiritual. Secara spiritual. Setelah diproses dengan teknologi yang demikian canggih, lalu didoakan. Kalau saya bilang air doa, saya yakin para mitra semua pasti setuju. Karena agama apapun pasti punya doa. Iya. Dan doa apapun pasti bagus. Iya. Yang jelek itu sumpah. Iya. Sumpah suka ingkar. Sumpah. Tapi kalau doa bagus, mau agama apa saja. Nah, air ini sudah didoakan. Kenapa doanya yakin masuk? Karena air ini murni, tidak pakai bahan kimia. Tuh, tanpa bahan kimia dan pengawet mungkin ya. Gitu. Nah, kenapa didoakan? Begini sebetulnya. Logikanya kalau kita punya barang, ya Pak Eros nih atau Kang Dul, Kang Said punya baju. Itu kalau punya baju atau barang, kalau pengen dapat manfaat lebih dari barang itu, pasti kita harus perlakukan lebih terhadap barang itu. Iya. Satu contoh, Iya. Pak Eros punya baju kesayangan yang bakal menghadap atasan. Pasti dipilih pakaian yang bahannya bagus. Iya. Dicuci juga hati-hati, cari binatu yang bagus. Karena ada nilai tersendiri di pakaian itu, walaupun sama-sama punya fungsi untuk menutup aurat. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, kenapa air ini didoakan? Karena saya yakin yang pertama alasannya adalah air ini adalah makhluk hidup. Kitab suci apapun mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Gitu. Air sumber kehidupan. Itu dasarnya. Yang kedua, kenapa didoakan? Dasarnya dari sebuah penelitian air, yaitu dari Dr. Masaru Emoto. Jepang ya. Dari Jepang. Dari Jepang. Nah, beliau menulis buku namanya The True Power of Water. Ya. Beliau mempunyai satu laboratorium. Nah, dari air danau, dari air ledeng segala macam, bahkan air jam-jam, ya, dia taruh di dalam satu laboratorium dia, dibekukan kurang dari 25 derajat Celcius. Setelah air itu beku, lalu dipoto dengan kecepatan tinggi. Nah, ketika dipoto, gambar yang ada di foto itu keluar kristalnya. Gambar kristal. Nah, kristal itu tergantung apa yang disampaikan kepada air itu. Jadi gini, kalau air ini disumpahin, dijelek-jelekin, itu kristalnya jelek. Iya. Kalau air ini dipuji, disanjung, itu kelihatan kristalnya akan bentuknya bagus. Apalagi kalau air didoakan, itu kristalnya akan bagus. Ini orang sudah tahu semua di seluruh dunia mengenai penemuan kristal air yang ditemukan oleh Dr. Masaru Emoto. Dasarnya dari situ. Tapi kalau boleh tahu nih, ya. Tapi kan awalnya airnya air seperti di pegunungan itu bukan ini. Di pegunungan. Cuma tadi melewati saringan yang ketat itu ya. Iya, jadi gitu tabah oleh kami Mitra Benpas cairna mah sarua jeung dijual di urang geuningannya prosesna kan batur make non ultra violet. Ultra violet. Nah, ayeuna teh keur ngabunuh bakteri. Tetep ae nu lolos. Itunya da ari ieu mah saencana teh geus disaringna ge ku saringan anu ketat, napikeun ka dipompa tinu 4 liter jadi 1 liter. Kan aneh. Nah, iya. Ibaratnya mangga cenah rambut teh ibaratnya dibulah sampai 1 juta. 1 juta. Bayangkeun eta. So katingali moal ku urang da moal. Ieu kitu huruf gede gitu katingali geuningan. Tuh, lamun diibaratkeun ieu, lain-lain muji supaya ieu urang mah nya ku penerangan nu kieu ge urang geus ngarti. Tambah-tambah ger mah murni cenah didoakeun jeung dibere doa. Nah, di mana-mana ge ari doa mah tuh mendakenangkeun tah kitu geuningan mitra nembe sabaraha menit ieu nerangkeun teh Kang Tori.
Karena Kang tadi ulah wakadi seepkeun teh ya dongeng teh. Penting ya mah. Pan di ge disebutkeun cenah ya panyakit-panyakit anu bisa ditangani ku air organik aktif ekstra oksigen atau PPO2 teh. Di antawisna cenah ye nya tiasa ngabantos proses penyembuhan stroke. Nah, terus batu ginjal, asma, bronkitis, darah tinggi, impoten, teras jantung, mah, kolesterol, kurang darah, diare, sakit kepala, liver, batuk, kanker, leukemia, migrain, kencing manis, asam urat, rematik, sembelit, sariawan, prostat, jeung anu sanes. Nah, tuh penyakit-penyakit anu biasa dicegah jeung dicageurkeun teh. Pan ari nginum naon wae ge bisa sabenerna mah teh, tapi kan dia mah aya karomah. Nah, geuningannya sai teh. Jadi ulah ditingali bentukna we, hungkul teh sagede kieu cenah nya.